Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Upaya kita bersama dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, didamping oleh Bung Kameramen yang tidak ada capeknya, kita mau dengarkan berita berikutnya. Bung Kameramen. Siap. Terima kasih Bung Alfian. Hari ini kita akan membahas tentang 78 tahun kemerdekaan Indonesia yang kita juga belum tentu tahu ini udah merdeka apa belum sebetulnya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ada yang menarik, satu ambisi Jokowi yang ingin dia realisasikan di 17 Agustus 2024 nanti Bung Alfian. Dirilis oleh cnbcindonesia.com, judulnya adalah Jokowi mau upacara 17 Agustus di IKN, pengadaan tanah dikebut. Waduh. Jokowi berambisi untuk melakukan upacara HUT RI di ibu kota negara pada 17 Agustus 2024. Pemerintah pun sampai saat ini terus mempercepat pengadaan tanah IKN di Kalimantan Timur. Memang kita akan target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di IKN. Bagaimana respon awalnya Bung Alvin? Saya bertanya, siapa yang punya mau? Negara apa yang akan memproklamasikan? Bendera apa yang akan dikibarkan? Saya bertanya loh Bung Kameramen. Ya, siapa yang akan diundang? Ya, silakan aja dijawab itu pertanyaan-pertanyaan untuk 17 Agustus 2024. Saya mencoba merespon awal dulu sejarah kemerdekaan. Betul. Kemerdekaan itu ada nyanyiannya kan, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, bersamaan dengan 9 Ramadan, harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, Sayyidul Ayyam, Syahrul Mubarak. Jadi Indonesia merdeka adalah karya, mahakarya, sumbangan umat Islam untuk Indonesia. Bendera merah putih juga dijahit oleh ibunda kita, Ibu Fatmawati, putri dari Bengkulu. Ya Bung Alfian, memang yang sering Bung Alfian sampaikan, pembangunan IKN itu tidak ada prioritasnya Bung Alfian. Apalagi 17 Agustusan di IKN, ngapain nih Bung Alfian? Yeah. Nah, apalagi kan Jokowi kan sempat kita bahas juga bertemu dengan Tuan Xi Jinping. Nah, dia akan mengebut atau berinvestasi di IKN. Nah, kita kan jadi tidak tahu nih IKN punya siapa, punya mau siapa. Bahkan pertanyaan Bung Alfian tadi sangat menusuk tuh Bung Alfian. Nah, itu kita, atau mungkin Bung Alfian, Jokowi ingin merayakan sesuatu di 2024 di IKN yang kita tidak tahu. Ya, jadi sebenarnya hal ini menjadi sia-sia saja Bung Alfian. Jadi apa nih Bung Alfian yang ingin Bung Alfian pesankan untuk umat Islam dan khususnya pribumi bahwa ya kita merdeka-merdekaan juga Bung Alfian setiap 17 Agustusan. Ya, yang jelas peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 masih di Jakarta. Dan saya nyatakan akan terus di Jakarta sampai darah dan air mata tertumpah. Saya nyatakan dengan terbuka bahwa ini adalah sebuah perjalanan sejarah bangsa kita. Yeah. Kemerdekaan, adanya ibu kota negara di Jakarta itu bukan tanpa historis dan tanpa filosofis. Betul. Jadi pemindahan dengan sembrono ini merupakan satu pertanyaan besar dan menyisakan kecurigaan politik nasional. Yeah. Dan ini harus dijawab oleh anggota DPR RI yang mungkin tanda kutip masih terhormat. Ya, saya nggak berani bilang Anda terhormat, kerjain tidur mulu, banyakan yang tidur. Nah ini, yang lain-lain mungkin dari saya berhadapan dengan situasi ini, bahwa kita perlu fokus
fokus memenangkan pemilu 2024 untuk kemenangan kaum pribumi dan kaum muslim. Betul. Menangkan presiden yang akan sayang pada rakyat pribumi, include muslim, dan memenangkan wali kota, bupati, dan gubernur yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di daerah masing-masing, yang pasti mereka adalah 80-90% orang yang berhaluan Islam. Dan yang ketiga, pilih partai-partai yang caleg-calegnya tidak hobi main judi, tidak hobi nonton porno, tidak hobi melakukan hal-hal yang caleg-caleg yang berkarakter pembelaan kepada aspirasi masyarakat, bukan aspirasi oligarki, bukan aspirasi pemilik modal, bukan aspirasi bandar, bukan aspirasi bohir, bukan aspirasi hawa nafsu, bukan aspirasi ambisi yang penuh dengan skandal-skandal termasuk urusan korupsi yang totally sudah ribuan triliun. Begitu, Bung? Ya, Bung Alfian. Memang kalau membahas IKN ini kita capek, Bung Alfian, karena kita hanya bisa mengkomplain, bisa memberikan masukan, tapi otoritasnya kita tidak ada dan terus mereka bangun, Bung Alfian. Mereka sudah punya legalitas. Iya, sudah Bung ada Alfian. undang-undang. Iya, Bung Alfian. Mungkin dalam semangat kemerdekaan Indonesia ini apa yang Bung Alfian rasakan lah, Bung Alfian, pada tahun 17 Agustus 2023 ini, Bung Alfian. Kalau saya rasa masyarakat Indonesia masih jauh dari keadaan sejahtera. Bung Alfian bagaimana? Ya, saya pikir dengan pertanyaan tadi, pertama saya pribadi akan mempersiapkan hal untuk saya sampaikan kepada publik di mana nanti saya berjumpa dengan mereka dengan berbagai komunitas, dengan berbagai skala forum. Iya. Nah, kepada seluruh para tokoh masyarakat, para ulama, bahkan juga termasuk para pendeta, para bihu, bihuni, dan semua para patriot-patriot yang berkesesuaian dengan haluan Pancasila, mari kumandangkan, mari Bung rebut kembali. Siap. Saya nyatakan dengan tegas sebagai salah satu putra Indonesia, saya warga negara Indonesia asli, menyatakan bahwa negara ini bernama Indonesia, ibu kota negara bagi rakyat Indonesia adalah Jakarta. Itu belum ada yang membantah sampai hari ini. Siapa yang punya mau dengan kepindahan ibu kota harus bertanggung jawab di parlemen dalam artian yang sesungguhnya. Perlu ada yang namanya dengar pendapat dengan seluruh masyarakat. Jangan sepihak. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kita akan menjaga Indonesia dan berkibarnya bendera merah putih di tempat yang tinggi, yang besar, berwibawa. Tidak boleh terulang seperti yang terjadi di Ternate, di Pulau Pari atau di Bali, di mana bendera merah putih di bawah bendera negara lain lusuh, kecil, dan sempat jatuh. Bahkan di Pulau Pari, sebuah pulau di Pulau Seribu, malah yang berkibar besar sekali, bendera yang berlambang bintang merah. Bendera merah putihnya malah tidak ada. Bahkan ada di sebuah komplek perumahan di Jakarta Utara yang melarang dikibarkan bendera merah putih. Ini berarti negara kita dalam bahaya. Betul, Bung Alfian. Memang banyak kejadian-kejadian yang membuat kita miris ya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, dalam semangat kemerdekaan Indonesia, mungkin perlu juga Bung Alfian berikan pesan kepedean atau pesan jangan minder sebagai umat Islam bahwa kita adalah pemegang saham terbesar negeri ini, Bung Alfian. Karena semakin hari rezim ini semakin berkuasa, kita semakin disudutkan, Bung Alfian. Jadi seolah-olah umat Islam, ulama, veteran Islam itu dianggap seolah-olah tidak punya sumbangsih pada negeri ini, Bung Alfian. Silakan untuk akhir sesi ini, Bung Alfian. Saya ingin menyebutkan 3 komponen yang harus betul-betul melakukan pendalaman dan penolakan tegas terhadap IKN. Iya. Pertama adalah TNI. TNI mana? TNI Jenderal Sudirman. Karena TNI itu lahir dari rahim Ibu Pertiwi, rahim daripada umat Islam. Camkan baik-baik. Tidak ada TNI kalau dia tidak ada TRI, tidak ada BKR, TKR, Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Kalau kita turut ketika Jepang datang, maka kesatuan laskar-laskar yang paling real itu kesatuan Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin. Kemudian mereka berubah jadi TKR, BKR, TRI, TNI. Dan memang mereka mengalami proses perubahan haluan pada tahun 1952, karena waktu itu memang
pemimpin atau menteri pertahanannya berasal dari PKI yang bernama Amir Syarifuddin. Iya. Sekali lagi perlu dipahami, PKI adalah musuh abadi Betul. negara Republik Indonesia, yang pasti musuh abadinya umat Islam. Yang kedua, ulama dan santri. Ayo ulama dan santri, ingatlah, kita orang yang diajak, yang diperintahkan untuk mengajak hamba-hamba Allah untuk menyembah Allah, bukan menyembah uang, bukan menyembah popularitas, bukan menyembah dunia. Betul. Ayo kembali, ulama-ulama, para santri dan para komunitas-komunitas gerakan Islam, takutlah engkau hanya kepada Allah. Ma ta'buduna min ba'di, bagaimana generasi kita menyembah di kemudian waktu. Yang ketiga, kaum nasionalis. Kaum nasionalis yang saya paham adalah relatif religius, tidak ateis. Tidak ada nasionalis yang ateis. Justru musuh yang sering dimunculkan secara publik adalah kaum nasionalis. Kita boleh lihat di seluruh negara komunis, mereka habisi dulu kaum nasionalis. Iya. Dan kaum nasionalis relatif lebih bisa bersambungan dengan baik dengan kaum religius. Maka muncul istilah nasionalis religius. Tidak ada nasionalis komunis, itu nggak ada. Ya, silakan dibuka sejarah Indonesia, tidak ada nasionalis komunis, karena komunis tidak nasionalis. Karena komunis lebih imperialis kolonialis dan imperialis komintern. Iya. Ya, sekian dari saya. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 untuk Indonesia Raya yang beribu kota di Jakarta Raya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.